Samsung Galaxy S9 Plus yang dulu harganya bisa sampai 13 juta di tahun 2018, sekarang cuma 1 jutaan aja guys. Tapi apakah HP ini masih layak buat dipakai daily driver atau bahkan buat main game di tahun 2023 ini? Yuk kita bahas lengkap di sini. Samsung Galaxy S9 Plus versi Exynos alias versi resmi Indonesia di tahun 2023. Halo guys, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Kali ini saya mau review HP Samsung yang secara umur udah lumayan tua ya, sekitar 5 tahunan lah. Dulu HP ini memang mahal banget untuk sekelas HP flagship dari Samsung, bisa sampai 13 jutaan guys. Tapi sekarang harganya kalau saya lihat di Tokopedia, harganya berkisar antara 1,8 juta sampai 2 jutaan aja guys, tergantung dari kondisi dan kelengkapannya pastinya ya. Dengan kisaran harga tersebut sudah dapat spesifikasi sebagai berikut. Pertama, bahas soal desain dan build quality-nya. Untuk desain, HP Samsung S9 Plus di tahun 2023 ini masih lumayan premium guys. Biarpun di bagian belakangnya ini memang agak ketinggalan ya, tapi feel mewahnya masih tetap kerasa karena bahan material yang dipakai adalah bahan kaca berjenis Corning Gorilla Glass 5. Untuk framenya terbuat dari metal. Untuk SIM tray berjenis hybrid. Untuk bagian depannya juga sama seperti backdoornya, pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk layarnya masih menggunakan desain full view yang belum ada tuh yang istilah layar tompel atau water drop. Dengan desain sedikit lengkung menjadikan tingkat kemewahan HP ini jadi semakin terlihat. Memiliki ukuran layar 6,2 inch yang beresolusi 2K dengan jenis layar Super AMOLED yang sudah support HDR10. Untuk kualitas layarnya sudah bagus banget. Warnanya pekat dan tajam banget. Kalau dibandingkan dengan layar AMOLED di HP yang lain di harga 3 atau 4 jutaan, masih lebih unggul di Samsung S9 Plus ini. Tapi ketajaman gambar yang dihasilkan dari layar Samsung S9 Plus ini tidak diimbangi dengan refresh rate layar yang tinggi. Jadi HP ini masih stay di refresh rate 60Hz. Karena memang waktu itu memang masih jarang ada HP yang pakai refresh rate 90Hz atau 120Hz. Untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang terik masih bisa terlihat dan masih bisa dioperasikan, biarpun tingkat kecerahannya harus dimentokin. Oh ya, untuk bobot HP ini mempunyai berat 189 gram. Untuk penggunaan satu tangan masih bisa dioperasikan karena biarpun Samsung S9 Plus ini adalah versi jumbo dari Samsung S9 biasa, tapi penggunaan satu tangan masih cukup oke dan nggak terlalu kebesaran. Lalu karena HP ini kelas flagship, untuk haptic feedback tentu harusnya kelas flagship juga. Buat ketik udah enak banget mesin getarnya, udah kelas premium lah pokoknya. Lanjut ke bagian audionya. Samsung Galaxy S9 Plus memiliki dual speaker stereo yang support sama Dolby Atmos, serta masih memiliki headphone jack 3,5 mm yang letaknya di bagian bawah. Untuk kualitas speakernya ini sudah kerasa flagship banget. Speaker terbaik pokoknya daripada speaker HP lain di harga yang sama. Vokalnya bulat dan punchy, bassnya balance, tapi volume powernya standar aja, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Secara keseluruhan, speaker dari Samsung Galaxy S9 Plus ini memang the best. Lanjut ke bagian kameranya. Samsung S9 Plus dibekali dual kamera yang menurut saya kedua lensa ini adalah perpaduan yang pas untuk sebuah kamera di HP. Lensa utamanya beresolusi 12 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan fitur PDAF dan OIS. Lalu lensa kedua 12 megapiksel lensa telefoto dengan 2 kali optical zoom. Menu kameranya juga lengkap, ada mode malam, mode pro, panorama, gerak lambat dan lain-lain. Untuk hasil fotonya sudah bagus banget, detailnya tajam, warnanya natural, dynamic range-nya bagus, biarpun kadang ada bagian yang gelap jadi tambah gelap, tapi untuk detailnya masih cukup oke. Untuk foto ultralight, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan mode standar. Kontrasnya hampir sama, sekilas memang tidak ada bedanya. Tapi kalau di zoom bakal kelihatan perbedaannya, yang mana di mode malam lebih minim noise kalau dibandingkan dengan mode standar. Untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps loh guys. Jadi HP ini cocok banget untuk para konten kreator yang merekam videonya menggunakan HP.
Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy S9 Plus di resolusi 1080 30 fps. Ini kalau berjalan masih kelihatan stabil. Coba kita zoom ya untuk lihat kamera telefotonya. Ini kalau buat zoom kayak gini, kalau menghadap matahari kayak gini, ini kondisinya pagi hari ya. Biar kalian nilai sendiri kayak gimana kameranya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy S9 Plus di resolusi 1080 30 fps. Kalau buat jalan kerasa geter ya, ini belum bisa stabil. Ini sayangnya kamera depannya cuma bisa di resolusi 1080 30 fps saja, belum bisa 60 fps. Jadi kalau buat menghadap matahari kayak gini, ini kondisinya di pagi hari ya, sekitar jam 7 pagi. Kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Lanjut ke bagian performanya. Karena Samsung S9 Plus yang saya review ini adalah yang versi Shine, jadi untuk SoC yang digunakan adalah Exynos 9810 yang berfabrikasi 10 nanometer. Exynos 9810 setara dengan Snapdragon 845. SoC Exynos 9810 memang SoC kelas flagship yang sudah lama dirilisnya, sudah sekitar 5 tahunan. Tapi biarpun sudah lama, tapi soal performa masih bisa ngebut. Untuk skor Antutunya 368 ribuan. Untuk di bermain PUBG masih bisa dilancar dengan settingan maksimal HDR Ultra dan Smooth Extreme. Lalu saya coba pakai settingan favorit saya, yaitu Smooth Extreme, dan hasilnya selama 15 menit awal terasa lancar dengan suhu yang masih hangat di kisaran 36 derajat. Lalu kalau di atas 15 menit sampai 30 menit suhu jadi naik ke 41 derajat. Tapi gameplay masih terasa lancar dan sedikit ada penurunan FPS. Tapi masih terasa nyaman untuk dimainkan dan tidak ada kendala yang berarti. Masih cukup oke banget buat PUBG. Lalu untuk Mobile Legends, setelan grafisnya bisa sampai refresh rate tinggi dan grafis ultra. Lalu saya coba settingan maksimalnya tersebut dan hasilnya selama 8 menit awal terasa lancar, suhu juga adem-adem aja di 33 derajat. FPS-nya juga stabil. Tapi ketika sudah di atas 8 menit terasa ada kenaikan suhu sampai 35 derajat. Tapi masih termasuk adem. Tapi biarpun suhunya cuma 35 derajat, tapi FPS-nya drop. Jadi kelihatan patah-patah gerakannya. Sampai 13 menit bermain, suhu tetap terjaga di 35 derajat. Dan ketika sedang berantem rame-rame kayak gini bakal terasa patah-patah, agak kurang nyaman mainnya. Lalu saya coba main lagi tapi pakai settingan lebih rendah, yaitu refresh rate tinggi, grafis sedang. Dan hasilnya FPS-nya cukup stabil, tapi suhu jadi sedikit naik jadi 39 derajat. Tapi selama permainan jarang terjadi frame drop. Tapi ketika lagi berantem rame-rame agak sedikit nge-lag, tapi masih cukup playable. Lanjut ke bagian user experience-nya. Samsung Galaxy S9 Plus masih berada di One UI 2.5 berbasis Android 10 dan sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Untuk patch keamanan Android berakhir di 1 Maret 2022. Saya tidak menemukan bug atau kendala di HP ini. Untuk scrolling atau geser-geser menu terasa lancar biarpun umur HP ini sudah 5 tahunan. Untuk dibuat multitasking terasa cukup responsif biarpun tidak seresponsif HP kelas mid-range keluaran baru. Tetapi untuk penggunaan harian dan jalanin aplikasi standar seperti buka Instagram, YouTube, TikTok masih sangat layak. Apalagi untuk main game masih cukup powerful. Untuk widescreen sudah L1 ya guys,
Jadi HP ini bisa memutar Netflix dengan resolusi tertinggi. Lalu ngomongin soal biometriknya, Samsung Galaxy S9 Plus memakai 3 jenis biometrik, diantaranya sidik jari, face unlock, dan iris scanner. Untuk sidik jarinya diletakkan di bagian belakang, tepatnya di bagian bawah kamera. Untuk posisinya sudah sesuai dengan posisi genggaman tangan. Untuk kecepatannya sudah cukup cepat, biarpun tidak secepat sidik jari HP keluaran sekarang. Untuk sensor iris mata, kecepatan bacanya bisa dibilang cepat juga. Tapi menurut saya sih masih lebih cepat sidik jarinya ya. Kalau pakai iris, HP harus diangkat dulu dan ketika scan posisi mata harus tepat di depan kamera. Jika kurang tepat maka tidak akan bisa terbaca. Untuk NFC sudah pasti ada di HP mantan flagship ini. Untuk sertifikasi IP rating juga masih ada di HP ini. HP ini memiliki IP rating IP68. IP68 menunjukkan bahwa Galaxy S9 Plus dapat bertahan terhadap kecelakaan air seperti tumpahan atau kontak dengan air dalam waktu yang relatif lama. Perangkat ini mampu bertahan dalam air dalam kedalaman hingga 1,5 meter selama 30 menit. Tapi karena HP ini sudah berumur dan kondisinya second, jadi sertifikasi ini mungkin tidak berlaku lagi ya. Lanjut ke bagian baterainya. Samsung Galaxy S9 Plus dibekali baterai yang masih berkapasitas kecil, yaitu 3500 mAh. Untuk penggunaannya, baterainya kerasa agak boros. Untuk dipakai harian sebagai HP utama, HP ini bisa ngecas antara 2-3 kali sehari. Itu untuk penggunaan hanya untuk bersosial media tanpa main game. Sebagai contoh, jika main PUBG 30 menit baterai berkurang 25%, MLBB 30 menit 22%, Instagram 30 menit 11%, YouTube 30 menit 10%. Untuk pengisian dayanya, Samsung S9 Plus super pengisian daya cepat 15 watt. Untuk mengisi daya dari 14% ke 100% membutuhkan waktu 1 jam 28 menit. Lanjut ke bagian kesimpulannya, apakah HP ini masih layak buat dipakai di tahun 2023? Menurut saya masih sangat layak ya. Karena untuk harga di bawah 2 juta udah dapat HP dengan fitur dan performa yang masih lumayan bagus. Kualitas layarnya yang sangat jernih dibandingkan HP lain dengan harga yang sama. Dan kameranya yang masih lumayan bagus dan bisa diandalkan. Lalu untuk kekurangannya, karena HP ini dirilisnya sudah 5 tahun lalu, jadi kondisi baterainya bisa dibilang jadi masalah utama di HP ini. Apalagi kapasitasnya yang kecil. Memang tidak sekecil Samsung S9 biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan baterai HP keluaran sekarang, daya tahannya masih sangat kurang. Jadi kalau jadikan HP ini sebagai HP utama, harus selalu akrab dengan yang namanya charger atau power bank jika bawa HP ini keluar rumah. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Samsung Galaxy S9 Plus di tahun 2023. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa bagi kalian yang nonton video ini sampai selesai, saya doakan agar kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.